Ya, Prabu Unpad merupakan kegiatan masa orientasi kampus yang diselenggarakan oleh Universitas Pajajaran. Mana nih suaranya calon maba Unpad? Semoga kalian bisa bertemu di Prabu 2020. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang UTBK sebangsa dan setanah air. Selamat datang di Sukses TPS 2020. Di sini, Anda akan mendapatkan imun untuk persiapan menghadapi UTBK 2020 dan juga sebagai teman belajar selama masih di rumah aja. So, enjoy the ride and love the ending. Pengetahuan kuantitatif part 3. Bagi yang belum menyaksikan video pembahasan soal-soal pengetahuan kuantitatif part 1 dan part 2, silakan bisa cek terlebih dahulu video-video sebelum ini. Video pembahasan soal pengetahuan kuantitatif kita bagi menjadi 3 part. Oleh karena itu, ini merupakan bagian terakhir dari pembahasan soal pengetahuan kuantitatif jilid pertama. Kedepannya, kita akan kembali melakukan pembahasan soal-soal pengetahuan kuantitatif untuk beberapa jilid-jilid berikutnya. Kita akan mulai saja untuk pengetahuan kuantitatif part 3 ini dengan membahas soal nomor 1. Baik, di sini diketahui 2020 pangkat 2021 dikurangi 2020 pangkat 2020 dapat dituliskan sebagai 2019 X pangkat Y. Jadi, X dikurangin Y-nya sama dengan berapa? Baik, dari soal ini yang perlu kita cari adalah nilai X dan Y-nya berapa. Nanti di akhir baru kita cari nilai X dikurangi nilai Y-nya hasilnya berapa. Kalian ingat dengan sifat distributif? Dalam matematika, sifat distributif ini sering sekali digunakan, di mana ketika A dikali B ditambah C, misalkan ini menjadi A dikali B ditambah A dikali C. Itulah sifat distributif, kita distribusikan nilainya masing-masing. Sebagai contoh yang sering sekali digunakan, misalkan diketahui sebuah persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangin 5x. Jika kita akan ubah ke dalam bentuk yang lebih sederhana, ini bisa kita gunakan sifat distributif dengan mengeluarkan nilai x-nya. Ya, karena ini memuat variabel yang sama, memuat nilai yang sama yaitu x. X yang bisa kita keluarkan adalah x dengan pangkat yang terkecil, berarti x pangkat satunya bisa kita simpan di luar. Sehingga tersisa yang di dalam kurungnya ini menjadi, ya benar sekali, 3x dikurangin 5. Ya, dengan menggunakan sifat distributif, ketika x kita kalikan ke dalam bentuk yang di dalam kurung, itu akan kembali mendapatkan bentuk 3x kuadrat dikurangin 5x. Lalu, bagaimana dengan soal nomor 1 di atas? Soal nomor 1 di atas ini pun sama, kita gunakan sifat distributif karena
kedua suku itu memuat nilai 2020. Pangkat yang terkecil yang bisa kita keluarkan adalah, ya benar sekali, 2020 pangkat 2020. Sehingga yang tersisa di dalam kurungnya, bentuk yang pertama ini menjadi 2020 pangkat 1, ya, karena 2020-nya sudah dikeluarkan sehingga tersisanya pangkat 1. Untuk suku yang sebelah kanan bentuknya menjadi 2020 pangkat 0, karena semua bentuknya itu sudah kita keluarkan. Ingat, bilangan berapapun jika kita pangkatkan 0 itu hasilnya sama dengan 1, ya, sifat eksponen. Sehingga ini bisa kita dapatkan bahwa 2020 pangkat 2020 kita kalikan dengan 2020 dikurangin 1. Sehingga kita dapatkan bentuk 2020 pangkat 2020 kita kalikan dengan 2019. Nah, bentuk yang kita dapatkan ini sudah sama dengan apa yang ada di dalam soal, yaitu 2019 dikali X pangkat Y. 2019-nya sudah ada, tinggal X pangkat Y-nya. Otomatis ini bentukan X pangkat Y. Sehingga kita dapatkan nilai X-nya itu sama dengan 2020 dan Y-nya pun sama dengan 2020. Seperti itu. Sehingga jika kita masukkan ke dalam pertanyaan, ketika X dikurangin Y, otomatis kita dapatkan hasilnya, ya tepat sekali, 0. Itulah penyelesaian soal nomor 1, kita gunakan sifat distributif. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, ada yang tahu ini materi tentang apa? Ya, tepat sekali, ini materi tentang persamaan garis. Materi persamaan garis sebenarnya ini sudah pernah kalian bahas dan kalian temui di jenjang SMP. Namun, terkadang banyak yang masih lupa bagaimana cara menyusun persamaan garis. Menyusun sebuah persamaan garis, jika diketahui sebuah gradien dan sebuah titik, itu kita gunakan Y dikurangin Y1 sama dengan M dikali X dikurangin X1. Inilah rumus persamaan garis jika diketahui gradien dan sebuah titik yang dilewatinya. Untuk soal nomor 2 ini tipe soal pernyataan 1, 2, 3, dan 4. Ingat, seperti pembahasan video sebelumnya, untuk tipe soal seperti ini, jika pernyataan 1 benar, otomatis pernyataan 3 pun benar. Jika pernyataan 1 salah, otomatis pernyataan 3 pun salah. Kita coba menyelesaikan dulu yang diketahui di dalam soal. Garis tersebut memiliki gradien 2/3 dan melewati titik 2,3. Sehingga bagaimana bentuk persamaan garisnya? Kita coba hitung. Berarti Y dikurangin Y1-nya 3. Ini sama dengan gradiennya. Oke, 2/3 dikali X dikurangin X1-nya 2. Biar memudahkan kita dalam pengerjaan, jika kalian menemukan bentuk pecahan, kita hilangkan bentuk pecahannya. Otomatis ini kita harus kalikan 3 kedua ruasnya. Jadi semua sukunya kita kalikan dengan 3. Sehingga bentukan di ruas kiri ini menjadi 3Y dikurangin 9. Ini akan menjadi sama dengan, ketika 3-nya kita kalikan bentuk pecahan 2/3 itu menghasilkan 2. Ya, kita kalikan di dalam kurung menjadi 2X dikurangin 4. Nah, bentuknya biasanya X dan Y ini kita satukan ke dalam satu ruas. Sehingga kita dapatkan 2X dikurangin 3Y ini akan menjadi sama dengan negatif 5. Inilah bentuk persamaan garis yang memiliki gradien 2/3 dan melewati titik 2,3. Bentar. Dari mana kita dapatkan bentuk seperti ini? Nah, perhatikan 3Y-nya kita pindah ruas ke kanan. Sehingga 2X dikurangin 3Y, min 4-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Sehingga menjadi sama dengan negatif 5. Paham? Oke, kita lihat pertanyaannya.
Yang mau kita cari adalah titik-titik yang dilewati oleh garis tersebut. Maksudnya apa sih yang dilewati oleh garis? Ketika titik-titik tersebut kita substitusi ke persamaan garis ini, itu akan memenuhi persamaan. Jadi ketika X dan Y-nya kita substitusikan, itu akan menghasilkan negatif 5. Kita coba cek untuk pernyataan yang nomor 1 ketika X-nya 0, Y-nya 3/5. Kita substitusi ke persamaan garis sehingga kita dapatkan 0 dikurangin 3 dikali 3/5 itu sama dengan min 5. Oke, kita hitung dulu. 0 dikurangin 9/5 apakah sama dengan negatif 5? Tidak ya, tidak sama. Sehingga pernyataan 1 ini tidak melewati garis tersebut. Ketika pernyataan 1 tidak melewati, otomatis pernyataan 3 pun tidak dilewati oleh garis tersebut. Ya. Sehingga opsi yang benar itu antara C atau D. Nah, selanjutnya pernyataan mana yang kita harus cek? Cukup pernyataan 2 yang kita cek. Karena ketika pernyataan 2 benar, otomatis nanti jawabannya 2 dan 4. Seperti itu. Kita coba cek untuk pernyataan 2. Garis kita lihat titiknya adalah negatif 1,1. Apakah dilewati oleh garis tersebut? Kita substitusi kembali. Berarti 2 kita kalikan dengan X-nya itu negatif 1. Kita kurangin dengan 3. Kita kalikan dengan Y-nya itu adalah 1. Apakah sama dengan negatif 5? Ya. Berarti ini kita dapatkan hasilnya adalah negatif 2 dikurangin 3. Apakah sama dengan negatif 5? Ya, ternyata benar. Hasilnya adalah negatif 5. Otomatis 2 titik nomor 2 ini, negatif 1,1 ini dilewati oleh garis tersebut. Sehingga otomatis yang 4 pun sama dilewati. Sehingga jawabannya yang C, 2 dan 4. Untuk kasus soal seperti ini yang perlu kalian perhatikan, tadi di bentukan ini kalian harus tahu rumus menyusun persamaan garis. Jika diketahui gradien dan melewati sebuah titik itu apa? Paham? Mudah kan? Ya. Yang penting kalian paham kaidah-kaidah yang ada. Sekali lagi ini materinya memang materi SMP. Namun dalam matematika seumur hidup itu biasanya selalu kita gunakan. Salah satunya tentang persamaan garis ini. Selalu kita gunakan, maka dari itu kita harus hafal kaidahnya seperti apa. Baik, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini tentang apa? Yang mau kita cari ini adalah fungsi ya. Fungsi dari X ke Y. Ini materinya tentang himpunan dan fungsi. Sebelum kita lanjutkan, apa sih definisi dari fungsi itu? Fungsi itu adalah sebuah relasi yang memetakan setiap anggota himpunan A tepat satu ke anggota himpunan B. Ya. Jadi kata kunci dari himpunan, dari fungsi, itu ada kata setiap anggota himpunan A dan kata kunci yang kedua adalah tepat satu. Seperti itu. Jadi misalkan di sini ada himpunan A, di sini ada himpunan B. Ketika fungsi dari himpunan A ke himpunan B, dengan kata setiap anggota himpunan A berarti semua anggota yang ada di himpunan A ini kita pasangkan atau memiliki pasangan. Dan ada kata tepat satu, berarti pasangannya hanya satu. Seperti itu. Ya. Jadi ketika di sini misalkan di sini ada anggotanya itu adalah A, B, C. Yang di sini X, Y, Z. Nah, setiap anggota himpunan A ini kita pasangkan, tapi pasangannya hanya satu. Sebagai contoh, misalkan A itu pasangannya X, B itu pasangannya Y, C juga pasangannya Y, misalkan. Nah, ini contoh merupakan fungsi. Karena
setiap anggota A ini memiliki pasangan semuanya dan pasangannya hanya satu. Nah, itulah yang dinamakan fungsi. Sekarang kita lihat nomor 3. Himpunan X itu anggotanya 0, 1, 2, dan 3. Sedangkan himpunannya anggotanya P, Q, R, S, T. Yang termasuk fungsi dari X ke Y adalah, kita lihat opsi A fungsi bukan. Bukan, karena duanya ini memiliki pasangannya 2 kali. Dan angka 3 itu tidak memiliki pasangan. Sehingga opsi A ini bukan fungsi. Opsi B fungsi bukan? Ya, bukan juga, karena satunya memiliki 2 pasangan dan angka 2-nya tidak memiliki pasangan, sehingga yang opsi B juga bukan fungsi. Sekarang opsi C, fungsi atau bukan? Ya, inilah jawabannya. Opsi C ini merupakan fungsi, di mana lihat setiap anggota himpunan X ada 0, 1, 2, 3 itu memiliki pasangan. Dan pasangannya juga hanya 1. Nah, itulah yang dinamakan fungsi. Sedangkan opsi D, satunya dipasangkan 2 kali, 0 tidak memiliki pasangan. Opsi E sama, 1 dipasangkan 2 kali, 0-nya pun tidak memiliki pasangan. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah C. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tentang fungsi? Kalau ada, silahkan kalian tinggalkan komentar di kolom komentar yang disediakan di bawah. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, inilah tipe soal yang baru juga di UTBK tentang sebuah operator. Operatornya mau apapun, kalau ini kotak hitam, biasanya kalau di soal-soal UTBK tahun kemarin bisa ada yang ada yang bintang, ada yang pagar, ya. Ini berbagai macam operator yang sekali lagi saya tekankan, kalian jangan pusing dengan macam-macam operator ini. Karena sudah jelas bahwa operator tersebut didefinisikan. Seperti contoh nomor 4. Di sini operator kotak hitam ini ketika kita definisikan, misalkan A dengan operator kotak hitam B itu sama aja dengan 2 pangkat A ditambah B pangkat 2. Ya, ini merupakan definisi dari operator tersebut. Jadi kita tidak usah bingung-bingung, tidak usah mempedulikan bentuk operatornya apapun. Yang penting kalian lihat didefinisikannya menjadi apa. Oke. Dari sini sebenarnya kalau misalkan saya mau tulis misalkan X kotak hitam Y. Ini akan menjadi apa? Akan menjadi 2 pangkat X ditambah Y pangkat 2, ya. Yang A ini kita ganti sama X, yang B-nya kita ganti sama Y. Jadi asalnya 2 pangkat A menjadi 2 pangkat X. Ditambah asalnya B pangkat 2 menjadi Y pangkat 2. Oleh karena itu, kita coba hitung dulu masing-masing bentuk nilai P-nya berapa, nilai Q-nya berapa. Nah, itu kan untuk menjawab soal hubungan P dan Q. Baru nanti kita bandingkan seperti apa. Pertama, kita cari dulu nilai P-nya. Nilai P 1, kotak hitam 0. Itu berarti sama aja dengan, ya benar, 2 pangkat 1, ya kan? Lihat, yang bentuk yang sebelah kiri ini menjadi pangkat, ditambah bentuk yang sebelah kanan dipangkatkan 2. Nah, berarti ini hasilnya 2 ditambah 0 sama dengan 2. Berarti nilai P-nya itu 2. Sekarang kita mencari nilai Q. Nilai Q-nya itu adalah 0 kotak hitam 1. Oke. Berdasarkan definisi yang ada di dalam soal, berarti kita dapatkan bahwa 2 pangkat yang sebelah kiri itu 0 ditambah yang sebelah kanan itu 1 dipangkatkan 2. Ingat, bilangan apapun jika kita pangkatkan 0 maka hasilnya menjadi 1. Sedangkan 1 dipangkatkan berapapun hasilnya tetap akan menjadi 1. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Sehingga bagaimana hubungan P dan Q? Ya, hubungannya baik-baik saja. Nilainya P sama dengan Q. Jadi jawabannya C untuk nomor 4. Sekali lagi, mau operatornya bentuk apapun, misalkan seperti ini, bintang, pagar, ya, kalian tidak perlu
memusingkan atau memperdulikan operator tersebut. Yang perlu kalian perhatikan adalah bagaimana operator tersebut didefinisikan seperti ini. Didefinisikannya menjadi 2 pangkat A ditambah B pangkat 2. Itulah soal nomor 4. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 5. Nah, ini soal tentang sistem pertidaksamaan. Kalau sistem pertidaksamaan ini biasanya kita gambar sebuah gambar di dalam koordinat kartesius. Kita lihat atau kita cari daerah himpunan penyelesaiannya. Namun untuk soal nomor 5 ini yang kita mau cari adalah titik-titik yang berada di dalam area penyelesaian. Oke, apakah kita harus gambar terlebih dahulu daerah himpunan penyelesaiannya? Itu akan memakan waktu yang cukup lama. Ya, itu akan memakan waktu yang cukup lama. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Sama seperti tadi ketika persamaan garis. Ketika titik yang dilewati garis tersebut, ketika kita substitusi ke persamaan garis akan memenuhi. Ini pun sama. Titik-titik ini, titik-titik dari pernyataan 1, 2, 3, dan 4, coba kita langsung substitusi ke sistem pertidaksamaan yang ada di atas. Apakah memenuhi atau tidak? Ketika memenuhi dua-duanya, otomatis titik-titik tersebut berada di dalam area penyelesaian. Kita coba untuk titik yang pertama. Sekali lagi, pernyataan 1, 2, 3, 4. 1 benar, otomatis 3 benar. 1 salah, 3 salah. Pernyataan 1, titik yang dilewati adalah 2,2. Apakah titik 2,2 ini berada di dalam area penyelesaian? Kita coba substitusi ke pertidaksamaan yang pertama. 2x, x-nya ganti sama 2, ditambah 3y, y-nya diganti sama 2. Apakah kurang dari 15? Kita coba hitung, ini menjadi 4 ditambah 6. Apakah kurang dari 15? Ya, benar bahwa 10 itu kurang dari 15. Ya, tapi tunggu dulu. Kita coba ke pertidaksamaan yang kedua, di mana 2x dikurangin 3y lebih dari sama dengan min 6. Kita coba hitung 2. X-nya 2 ya, dikurang, bukan ditambah, tapi dikurang 3y, y-nya juga 2. Apakah lebih dari min 6? Sudah jelas ya. Ini hasilnya 4 dikurangin 6 lebih dari min 6. 4 dikurangin 6 itu dapat negatif 2, lebih besar dari min 6. Ya, benar ya. Karena kalau bilangan negatif, semakin kecil itu nilainya akan semakin besar. Misalkan negatif 5 sama negatif 7. Nilainya lebih besar mana? Negatif 5. Seperti itu. Oke, ketika 1 benar, otomatis 3 benar. Sekarang kita cek pernyataan nomor 2. Titiknya adalah 3,4. Kita cek ke pertidaksamaan yang pertama. 2x, x-nya ganti 3, ditambah 3y, y-nya ganti 4. Apakah kurang dari sama dengan 15? Di sini kita dapatkan 6 ditambah 12. Apakah kurang dari 15? 18 kurang dari sama dengan 15. Salah ya. Harusnya 18 itu lebih dari 15. Otomatis titik 3,4 ini tidak berada di dalam area penyelesaian. Atau dengan kata lain berada di luar area penyelesaian. Sudah selesai? Sudah. Jawabannya 1 dan 3. Cukup mudah bukan? Dengan dikerjakan kurang dari 1 menit pun bisa. Ya. Jadi kalau tadi sebenarnya ini tipe soalnya sama dengan yang persamaan garis untuk mengecek apakah titik tersebut berada di dalam garis atau berada di dalam area penyelesaian. Untuk soal pertidaksamaan kita cukup mensubstitusi saja titik-titik tersebut ke dalam persamaan atau pertidaksamaannya. Paham? Kita lanjutkan ke nomor 6. Nah, perhatikan nomor 6. Soalnya cukup panjang. Ya, soalnya cukup panjang. Kuncinya di sini kalian harus bisa dan mau untuk membaca soalnya. Ketika kalian lihat soalnya panjang, opsi jawabannya seperti itu, terkadang banyak yang langsung moodnya turun duluan. Nah, jangan seperti itu.
Oke, ralat ini bukan pi ya, bukan mu, harusnya pi. Berarti ini harusnya 5, harusnya 5 V ya, VT per 6. Nah, berlaku juga yang ini harusnya 6 VT per 7. Yang ini 7 Pi T per 8. Yang ini 8 Pi T per 9. Yang ini 9 Pi T per 10 ya. Jadi bukan mu ya. Ini kesalahan dalam pengetikan. Harusnya Pi. Oke, sekarang kita coba baca soalnya. 2 buah penampung air berbentuk tabung dan kubus. Berarti ini berhubungan dengan bangun ruang. Tabung memiliki jari-jari alas 40 cm dan tinggi 120 cm. Oke, sedangkan kubus memiliki rusuk berukuran 60 cm. Air dari keran dengan debit tertentu dapat mengisi kubus selama T detik. Dengan debit yang sama, lama waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi tabung dengan air adalah, dari soal ini yang perlu kalian pahami dan perlu kalian ingat kembali yaitu mengenai volume. Masih ingat volume tabung rumusnya apa? Ya, tepat sekali. Luas alas kita kalikan dengan tinggi. Alas tabung berbentuk lingkaran, di mana luas lingkaran adalah VR kuadrat. Berarti volume tabung VR kuadrat kita kalikan T. Lalu bagaimana dengan volume kubus? Volume kubus sudah pasti S pangkat 3. Sisi kali sisi kali sisi. Kita coba cek terlebih dahulu untuk volume tabung. Volume tabung VR kuadrat dikali T. Apakah kita harus mencari atau mengubah nilai pi-nya menjadi 22 per 7 atau 3,14? Tidak usah ya. Karena di opsi jawabannya pun masih memuat nilai pi. Otomatis tetap saja nilai pi ini kita tulis sebagai pi. Tidak usah kita ubah ke 22 per 7 atau 3,14. R kuadrat, jari-jari tabungnya berapa? Ya 40, sehingga kalau kita kuadratkan menjadi 1600. Ya, kita kalikan dengan tinggi. Tingginya 120. Seperti itu. Nah, berapa berarti volume tabung? Tinggal kita kalikan saja. 16 kali 12. 12, 1 jadi 3, ini 6, 1. Sehingga kita dapatkan 192. Nolnya ada 3. Sehingga 192.000 pi. Itulah volume tabung. Oke. Sekarang kita coba cari volume kubus. Volume kubus itu S pangkat 3. Di sini rusuknya 60 cm. Berarti 60 dipangkatkan 3 hasilnya? Ya, 216. Nolnya ada 3. 216.000. Itulah volume kubus. Satuannya jangan lupa ini cm kubik. Yang ini pun cm kubik. Sekarang yang mau kita cari apa? Yang akan kita cari adalah debit ya. Debit. Masih ingat rumus debit air? Debit itu misalkan kita notasikan Q ya. Q ini sebagai debit nih. Q ini debit. Debit itu rumusnya adalah volume dibagi waktu. Ya, itu rumus untuk debit. Karena debitnya sama, ya. Karena debitnya sama, otomatis berarti debit tabung itu sama dengan debit kubus. Debit tabung rumusnya volume tabung dibagi waktu untuk mengisi tabung. Ya. Sedangkan debit kubus berarti volume kubus kita bagi dengan waktu untuk mengisi kubus tersebut. Volume tabung tadi kita sudah cari, kita dapat hasilnya 192.000 V dibagi waktu tabung. Waktu tabung itu adalah yang mau kita cari, misalkan X. Nah, ini yang mau kita cari ya, waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi tabung itu misalkan kita X. Volume kubusnya 216.000 kita bagi dengan waktu untuk mengisi kubus. Waktu untuk mengisi kubus itu adalah selama T detik. Kita tulis T saja. Sehingga dari soal ini tinggal kita selesaikan, nanti kita dapatkan bahwa X-nya itu sama dengan
192.000 VT dibagi 216.000 ya, nolnya tinggal kita coret. Maka dari itu X-nya kita dapatkan dengan mengubah menjadi bentuk yang paling sederhana. Kita bagi dengan 24, nanti kita dapatkan hasilnya 8 VT per 9 ya, dengan mengubah atau kita bagi dengan 24. Kita sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan 24, kita dapatkan 8 VT per 9. Itulah waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi tabung, sehingga jawabannya adalah yang D. Cukup mudah bukan? Yang terpenting tadi kalian tahu rumus volume tabung dan volume kubus. Nah, untuk volume-volume yang lain jangan lupa bagaimana volume balok, kerucut, limas, bola. Nah, itu pun harus kalian pahami. Kita lanjutkan ke soal nomor 7 yang juga menjadi soal terakhir di pembahasan pengetahuan kuantitatif part 3 ini. Nah, ini merupakan salah satu soal favorit yang sering sekali ditanyakan, yaitu soal mengenai umur. Ya, bagaimana sih cara menyelesaikan soal yang berkaitan dengan umur ini? Sebenarnya ada beberapa tipe atau variasi soal juga. Yang pertama bisa saja tentang perbandingan umurnya. Lalu yang kedua bisa saja misalkan umurnya itu 5 tahun yang lalu yang ditanyakan 3 tahun kemudian. Nah, itu beberapa tipe soal tentang umur. Untuk soal nomor 7 kita coba lihat terlebih dahulu. Di sini seorang ibu melahirkan anaknya di tahun 1990. Anaknya ini bukan Dilan ya, karena Dilan 1990 udah SMA, ini masih lahir. Setelah anaknya berusia 15 tahun, perbandingan usia anak dan ayah adalah 1:3. Jika ibu 2 tahun lebih tua dari ayah, pada tahun berapakah ibu lahir? Oke, baik. Jadi anak ini nih yang lahir tahun 1990 itu setelah anaknya berusia 15 tahun. Berarti ketika anaknya 15 tahun itu tahun berapa? Tadi kan 1990 ini lahir ya si anak ini. Ketika berusia 15 tahun berarti pada tahun 2005. Pada tahun 2005 anaknya ini berusia 15 tahun. Ya. Memiliki perbandingan 1:3 dengan ayahnya. Jadi ini anak tadi ya, ini anak, ini ayah. Jadi ayah pada tahun 2005 umurnya berapa? Kalau perbandingannya 1:3. Ya, benar sekali, pada tahun 2005 ayah itu berumur 45 tahun. Ya, karena kalau kita lihat perbandingan dari 15 dengan 45 itu 1:3. Nah, kalau kita lihat, kalau umur ayah 45 tahun pada tahun 2005, tahun berapa ayah lahir? Nah, ayah lahir pada tahun, ya benar sekali, 1960. Inilah tahun kelahiran ayah. Ya, karena pada tahun 2005 umur ayah itu 45 tahun. Berarti ayah ini lahir pada tahun 1960. Pertanyaannya, di sini diketahui bahwa ibu itu 2 tahun lebih tua dari ayah. Berarti ibu itu lahir pada tahun berapa? Ya, tepat sekali, 1958. Karena ibu 2 tahun lebih tua dari ayah, otomatis ibu lahir 2 tahun lebih dulu. Ketika ayah lahir tahun 1960, berarti ibu lahir pada tahun 1958. Sehingga jawabannya A. Nah, begitulah pembahasan soal tentang tipe pengetahuan kuantitatif untuk jilid yang pertama. Di video-video selanjutnya akan kembali saya tampilkan pembahasan soal-soal penalaran dan pengetahuan kuantitatif dengan tipe-tipe soal dan variasi-variasi soal yang berbeda. Oke, cukup sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Tetap sehat,
tetap semangat semua. Walau di rumah aja harus tetap produktif. Ini merupakan salah satu teman belajar yang bisa kalian gunakan untuk produktif selama di rumah aja. Jangan lupa untuk mendukung kanal YouTube ini dengan kalian berikan suka, komentar, bagikan, dan kalian berlangganan kanal YouTube ini dan nyalakan lonceng pemberitahuan. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pojok SBM PTN. Tahukah Anda prodi-prodi yang baru dibuka dalam SBM PTN tahun 2020 ini? Dalam episode kali ini kita akan coba bahas prodi-prodi apa saja yang baru dibuka di SBM PTN 2020, khususnya yang berada di Pulau Jawa. Yang pertama, dalam kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta dibuka program studi kedokteran dengan daya tampung 25 siswa. Wah, bagi para calon dokter, ini ada alternatif baru, yaitu di Untirta membuka prodi kedokteran. Yang kedua, yaitu di Universitas Negeri Jakarta atau UNJ dengan prodi baru Teknik Mesin dengan daya tampung 20 siswa dan Sistem dan Teknologi Informasi dengan daya tampung 20 siswa. Lalu selanjutnya ada Institut Teknologi Bandung atau ITB yang membuka prodi FITB Kampus Cirebon. Lalu selanjutnya ada Universitas Pendidikan Indonesia yang membuka prodi baru yaitu Keperawatan Kampus Sumedang dengan daya tampung 45 siswa. Yang kelima ada Universitas Gadjah Mada membuka prodi Teknik Biomedis dengan daya tampung 14 siswa. Selanjutnya ada Universitas Brawijaya membuka 2 prodi baru yaitu Kehutanan dan Ilmu Aktuaria dengan daya tampung masing-masing 36 siswa. Ilmu aktuaria ini adalah salah satu prodi yang sedang digemari banyak orang karena prospek kerjanya yang cukup menjanjikan. Lalu, universitas yang paling banyak membuka prodi baru adalah Universitas Airlangga. UNAIR tahun ini membuka 4 program studi baru di SBMPTN 2020. Yang pertama ada Teknik Industri. Lalu yang kedua ada Rekayasa Nanoteknologi. Yang ketiga ada Teknologi Sains Data. Dan yang terakhir ada Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan. Masing-masing memiliki daya tampung 30. Itulah beberapa kampus dengan program studi yang baru di SBMPTN 2020. Berbicara peluang mengenai prodi-prodi yang baru di SBMPTN 2020 ini perlu dilakukan analisis yang cukup mendalam. Coba kalian lihat kira-kira bagaimana jurusan baru ini yang ada di universitas lain, peminatnya seberapa besar, dan tentunya analisis kampus tersebut. Jika kampus tersebut merupakan kampus favorit, otomatis peminatnya pun akan cukup banyak. Namun, dengan adanya prodi-prodi baru ini menjadikan alternatif yang baru juga untuk kalian memilih jurusan. Itulah pojok SBM PTN episode kali ini. Saksikan info-info menarik mengenai SBM PTN 2020 berikutnya hanya di pojok SBM PTN. Ciao.